Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Zat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya bulan Rabiul Awal dan bulan Rabiul Akhir. Nah, ini kami diperintah menjabarkan dalam hakikatnya isi kandungan makna bulan dua tersebut, yaitu Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Agar mengerti diri kalian semua, kami diperintah oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa, diperintah menjabarkan tentang bulan tersebut. Nah, pertama, diri panjenengan harus belajar ilmu hakikat dan ilmu tauhid, melintasi kajian tasawuf. Adanya kajian tasawuf tujuan meluruskan adanya syariat Islam. Kata tasawuf ialah mengambil dari bahasa Arab, yaitu kata sof. Bahasa Arab kata sof ialah dalam arti jalan yang lurus. Sof itu kan barisan, barisan yang lurus. Jadi intinya kajian tasawuf ini tujuan meluruskan semua umat manusia, pada khususnya kaum agama Islam yang sudah mendalami ayat-ayat Allah di Al-Quranul Karim. Nah, ini kami sengaja diperintah oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa, disuruh menjabarkan bulan dua tersebut, yaitu adanya sebutan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Kata Rabiul harus diri kita mengerti dari kata Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ini mengambil dari kata sebutan Robbi. Siapa sejatinya Robbi? Robbi asal mula dari kata Rob. Pada akhirnya disebut Robbi. Ya Robbi. Robbi ialah Sang Maha Kuasa yang menguasai di semua diri manusia, terutama di semua diri manusia
baik pria maupun wanita harus mempelajari adanya zahir dan adanya batin. Karena Tuhan Yang Maha Esa mencipta yang namanya manusia. Inilah lahir dari sebutan Adam dan Hawa. Lalu disebut manusia pria dan wanita. Dia lahirkan di alam muka bumi, disebut manusia pria dan wanita. Satu-satunya hamba yang sanggup menjalankan perintah Khalifatul Ard di muka bumi ini hanyalah manusia. Satu-satunya makhluk yang sanggup mengatur dunia seisinya ini hanyalah manusia. Nah, maka dari itu diri kula lan panjenengan harus mendalami dua unsur tadi, adanya sebutan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir asal mula dari sebutan kata Robi. Robi awal mula dari awal kata Rob di Al-Quran. Rob pada akhirnya menyimpulkan Robi. Robi ialah Gusti Allah yang menguasai di dalam diri semua manusia. Tiada lagi kecuali ya Robi itu yang menghidupi, yang menafkahi, yang bisa menyelamatkan, yang bisa menyembuhkan. Siapa? Ya Robi. Kata Robi di syariat Islam, ketika waktu diri kita bersolawat dan berdoa, menyebut solawat, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, itu intinya diri kita ini menyebut Sang Robi di dalam diri ini. Kata bersolawat itu isi kandungan Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alaihi wasallim itu isi kandungan yang bisa menyelamatkan. Tiada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali Ya Rabbi yang diri kita sebut tiap hari ini. Ini penting, harus diri kita mengenalnya. Ya Rabbi yang di dalam diri ini. Ya Rabbi, siapa? Ya Gusti Allah. Mengenal aku, akunya ingsun yang di dalam diri ini, utusan sejati. Ya Rabbi, saya minta ini, minta itu. Tujuan diri kita ini berdoa dan bersolawat itu kan tujuan minta selamat, bersolawat itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang bisa menyampaikan dan yang bisa menyelamatkan.
semua diri manusia ini harus diri kita mengenal dua unsur pergerakan batin dan mengenal pergerakan zohir. Zohir asal mula bisa bergerak, ya digerakkan oleh batin lah adanya Robbi itu. Robbi hidup di dalam diri semua manusia. Waktu diriku lolan panjangan berdoa atau selawat minta apa, semua diri manusia akan mempunyai hajat masing-masing, meminta, memohon. Kalau di Jawa mengatakan ya Gusti, duh Gusti. Bahasa nasionalnya ya Robbi, ya Rasulillah, sama ya putusan. Di sini mengenal jati diri. Pada akhirnya diriku lolan panjenengan mengenal sang utusan sejati, ya Robbi, mengenal akunya ingsun. Inilah wakil dari luar diri Tuhan yang Maha Esa. Bahasa nasionalnya ya Robbi. Kalau di luar diri ini namanya Gusti Allah. Kalau di dalam diri namanya Allah atau Allah. Selain Islam kan menyebut Allah. Seorang Nasrani sama saja, Allah dengan Allah itu hanya julukan saja, nama. Gak usah disoal, ini hanya julukan saja, sifat-sifatnya. Yang wajib dihadap, yang wajib disebut ya Robbi. Terutama yang di luar diri, harus diri kulolan panjang mengenal sejatinya kehidupan. Yang dari luar diri terus masuk ke dalam diri ini, menguasai dalam seluruh tubuh ini. Dan Allah mulai awal masuk kan menghidupi di rahim ruh. Harus diri kula yang mengenal adanya batin, ya adanya lahiriah, adanya rohaniah, adanya lahiriah. Setidaknya diri kulolan panjenengan harus awal mengenal gerakan batiniah ini, sama dengan panjenengan mengenal Robbiul Awal. Lalu diri kita bisa bergerak ini karena diubah, digerakkan oleh Robbi. Pada akhirnya inilah namanya gerakan lahiriah. Syariatul Islam ini gerakan zohir, ini gerakan syariat. Jika panjenengan mengenal rohaniah, mengenal Robbiul Awal, itulah diri panjenengan mengenal pergerakan batiniah. Itulah diri kulolan panjenengan itu mengenal pergerakan hakikat. Pergerakan hakikat panjenengan mengenal rohaniah, mengenal Robbiul Awal, itulah diri panjenengan mengenal pergerakan batiniah, mengenal Robbiul Awal. Itulah mengenal pergerakan hakikat diri kulolan panjenengan itu. Pergerakan hakikat berarti
diri kula mengenal pergerakan yang samar, mengenal alam gaib. Di sini ke alam gaib, alamnya ruh, bahwa zat Allah awal hidup, menghidupi, bergerak, menggerakkan batinnya sesuai dengan al-firmannya, Allahu batinul insan, bahwa zat Allah itu awal hidup di dalam diri semua manusia, menggerakkan rohania, batinnya ini. Lalu diri kita bisa mengucap ini awalnya dari pergerakan rohania, dari Allahu batinul insan tadi. Harus percaya bahwa zat Allah itu hidup di batinnya semua manusia, di hati, di rahim, di ruh terutama. Lalu diri kita bisa bergerak ini, bisa apa saja, mulai diri kulolan banyak, mulai belajar ilmu fana, mengenal ilmu tauhid itu, mengesahkan, memasrahkan semua seluruh tubuh kudu ini nggak ikut punya, bahwa semua zahir lan batin ini semua milik zat Tuhan yang Maha Esa. Itu intinya. Pada akhirnya, jika diri kalian sudah paham bahwa awal zahir bisa bergerak apa saja ini dihidupkan oleh batiniah tadi, pada akhirnya zat Allah berfirman, insanu zahirullah, berarti seluruh tubuh ini gak ikut punya, jangan diaku-akui, mulai fana. Jika diri kulolan panjang ingin bermakrifat kepada zat Tuhan yang Maha Esa, harus bisa berpasrah diri, semua dipasrahkan kepada yang Maha Punya, dipasrahkan yang Maha meliputi, dipasrahkan yang Maha memiliki, dipasrahkan yang Maha berkuasa segala-galanya. Siapa? Ya Robbi tadi. Jangan diaku-akui, belajar mati sak jroning urip. Orang Jawa mengatakan itu. Harus bisa melakukan fana. Fana itu kan dalam arti sudah tidak ada, mati berarti. Maka dari itu diri kula panjenengan harus belajar, harus bisa belajar mati sak jroning urip. Semua nggak diakui, semua milik zat Tuhan. Walaupun toh diri kulolan pengen dikasih bisa dan dikasih punya, jangan diakui seutuhnya, sekedar saja. Semua milik Robbi, semua milik zat Tuhan yang Maha Esa. Karena yang bisa menyelamatkan, yang bisa menafkahi, yang berkuasa menghidupi, berkuasa segalanya hanyalah Robbi, Tuhan yang Maha Esa. Tiada lagi. Itulah intinya Robbil awal dan Robbil akhir. Mari diri kita melangkah ke jalan yang hak, jalannya zat Tuhan, menuju jalan yang lurus untuk mencari kebenaran Tuhan yang Maha Esa.
Nah, maka dari itu panjenengan harus mendalami adanya zahir, ya adanya batin. Robiul awal. Robiul maksudnya Gusti Allah menggerakkan semua diri manusia. Awal mula zahir inilah kan bisa bergerak di syariat Islam. Ini siapa yang menggerakkan ini? Inilah gerakan Robi yang akhir, Robiul akhir, Robiul awal. Harus diri kulolan panjenengan berani masuk ke dalam, mengenal rahim, mengenal gerakan yang samar. Jadi intinya kulolan panjenengan mengenal gerakan rohania, mengenal gerakan batiniah. Harus di situ panjenengan mengenal ilmu hakikat, mengenal hakikat dengan disertai ilmu tauhid. Itu intinya. Jika diri kulolan panjenengan enggak mengenal ilmu hakikat, ilmu tauhid, enggak bisa sempurna, kurang sempurna. Diri kulolan panjenengan ibadah tidak tahu yang menggerakkan itu siapa. Jadi diri kulolan panjenengan mengenal ilmu tauhid itu tujuannya mengisahkan diri kepada Zat Tuhan yang Maha Esa, kepada Robi yang di dalam ini. Harus percaya bahwa hidup ini, diri kita bergerak zahir ini tidak bisa jika gak digerakkan oleh Robi yang di dalam. Jadi intinya Zat Tuhan yang Maha Esa itu yang dinamakan Robi kalau di dalam diri kan menguasai dua unsur, yaitu menggerakkan zahir dan batin. Itu intinya. Harus diri kulolan panjenengan mengenal Al-Qadim. Qadim itu awal yang mendahului diri kita, Robiul awal. Harus diri kulolan mengenal Sang Gusti panutan sejati, guru sejati. Inilah Robi yang menghidupi, yang menafkahi, yang berkuasa segala-galanya. Ialah Robi. Kalau bahasa Jawa ya Gusti, Gusti Allah, ya Gusti. Kalau bahasa Arab ya Robi. Itu intinya. Mengenal pergerakan rohania. Panjenengan jika mengenal gerakan rohania sama dengan panjenengan mengenal ilmu hakikat diri panjenengan, menunggalkan, mengisahkan diri kepada Robi. Itulah panjenengan sudah bertauhid, iman tunggal, iman tauhid. Tiada lagi yang diimani, hanya tauhid satu esa, hanyalah Robi, Gusti Allah, satu-satunya terutama yang diyakini. Itulah yang bakal bisa menyelamatkan semua diri manusia. Ya Robi satu-satunya, tiada lagi panutan sejati,
itulah Robbi. Nah, pada akhirnya diri Gunawan Panjang setelah percaya bahwa pergerakan yang awal yang mendahului, terus akhirnya Zohir ini ikut serta. Karena apa? Zohir ini mempunyai mata, telinga, hidung, lisan. Gunanya mata diperintah melihat supaya tahu, supaya ruh. Telinga diperintah mendengarkan supaya mengerti. Dikasih hidung diperintah menghirup dan meniup, terutama kehidupan yang keluar masuk ini yang paling penting. Inilah kehidupannya siapa. Di kajian kami terutama ini menjabarkan kehidupan ini yang keluar masuk, yang keluar masuk. Ini kehidupannya siapa? Ini ada wujudnya yang keluar masuk ini. Masuk hidung. Kalau orang Jawa mengatakan irung, ada bunyinya, ada iramanya, keluar masuk ini. Diperintah mendengarkan. Kalau di syariat Islam ada zikirnya, siri yang keluar masuk ini. Masuknya ada iramanya, keluarnya ya ada iramanya. Inilah melahirkan sebuah nama Robbi tadi yang masuk. Gusti Allah kalau di syariat Islam namanya. Pada akhirnya diri panjenengan setelah mengetahui sejatinya yang masuk keluar ini lewat hembusan napas ini, kehidupannya Robbi, dan mempunyai sebuah nama, kehidupannya Robbi. Ada wujudnya, kehidupan yang masuk keluar ini nggak enak-enak. Ada bunyinya, suaranya, ya ada wujudnya. Bisa ngomong di sini. Qadimullah ini yang mendahului diri kita lalu bisa bergerak. Ada yang menggerakkan. Harus diri panjenengan mengenal sang goibnya yang namanya Muhammad Rasulullah di sini. Ini sang utusan sejati, wakil dari Zat Tuhan yang Maha Esa, yang di luar diri. Kalau di dalam diri namanya Allah, kalau di luar diri namanya Gusti Allah. Gusti Allah nggak sama. Kalau di dalam diri namanya Allah, berarti menghidupi di alam kecil, jagat alit. Ini rahim ini alam, harus mengerti panjenengan. Alam di sini alam langit, ya alam bumi. Nah, jika panjenengan mengenal ke dalam, mengenal langit Allah, lalu mengenal gandengannya langit, bumi, mana yang sebenarnya bumi? Wujud zahir ini kan wujud bumi.
Itu intinya. Nah, di luar diri ya ada langit, ya ada bumi. Jelas di semua makhluk manusia sudah mengetahui kalau masalah bumi disebut dunia, sudah mengetahui kan? Namun yang sejatinya langit mana? Langit Gusti Allah. Kalau di luar diri tadi kami mengatakan alam yang besar di luar diri ini, jagat besar. Kalau di syariatul Islam dikatakan Allahu Akbar, memang benar sangat besarnya zat Allah ini, menguasai, menghidupi, meliputi semua makhluk. Tidak hanya manusia saja yang diliputi, yang dihidupi, yang dikuasai. Semua makhluk diliputi semua. Zat Allah bersifat berwujud laisa kamislihi syai'un, ya meliputi di dalam diri, ya meliputi di luar diri. Namun jika masuk ke dalam diri kulolan panjenengan, ya meliputi masing-masing diri panjenengan lah, terutama menghidupi di alam kecil, di jagat kecil, jagat alit. Jika keluar, ya menghidupi semuanya makhluk, meliputi semua makhluk. Itu intinya. Nah, mari didalami. Tadi kan sudah kami katakan bahwa zat Allah itu awal menghidupi di alam kecil, jagat cilik, hidup di dalam diri semua manusia. Diri itu ruh. Diri kulolan panjenengan sebelum mengenal zat Tuhan yang Maha Esa diwajibkan mengenal jati diri terlebih dahulu sesuai dengan al-hadis Sahih Nabi, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka ia akan mengenal jati zat Tuhannya yang sebenarnya. Sedikit demi sedikit, namun diri panjenengan harus bermusim. Tidak cukup panjenengan mengenal jati diri saja. Banyak di seluruh dunia ini hamba yang mengenal ilmu hakikat, bahkan mengenal ilmu tauhid, katanya sudah merasa fana, dirinya sudah lepas, nggak merasa dirinya ini berikrar, berperan, katanya sudah dipasrahkan, namun belum mengenal yang dipasrahin siapa, di mana, belum mengenal sang kehidupan ini yang keluar masuk ini. Ini asal mula dari mana? Terutama kehidupan ini harus tahu kehidupan
yang masuk keluar, masuk keluar. Hembusan napasnya masuk keluar, masuk keluar. Asal mula dari mana? Lalu besok jika diakhiri hayat, Robi tidak hidup lagi di jagat alim, jagat kecil, di alam yang kecil. Ini kan sudah keluar. Kemana kembalinya? Disebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu rojiun, roh kembali. Sudah tahukah diri panjenengan kembalinya roh ini? Awal mula dari mana? Lalu kehidupan ini jika sudah berakhir kemana? Nah, di kajian kami ini terutama mengajarkan itu. Asal mula kehidupan ini dari mana? Lalu kembali kemana? Itu harus mengetahui. Harus mengetahui. Aku arahkan yang sejelas-jelasnya. Ada kegiatan kami yang disebut Pejangan Jawa dan Biatan Islam yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi itu intinya diri kami diperintah untuk mengenalkan sang wujud kehidupan ini, wujud kehidupannya Robi, wujud kehidupannya Gusti Allah, yang diri kula panjenengan panggil disebut-sebut ini kan hanya sifatnya, hanya sebuah namanya. Ada 99 nama di Asmaul Husna di Al-Quranul Karim itu. Kan kurang satu diri kula panjenengan jika sudah mendalami ilmu hakikat tauhid, jika tidak mengetahui kehidupan tetap kurang satu. Harus diri kula panjenengan harus bersaksi. Jangan kok merasa sudah fana, tapi hanya percaya saja bahwa Zat Allah ini hidup bersama kita. Namun gak tahu wujudnya kehidupan ini yang keluar masuk ini ada wujudnya, pemirsa. Buktikan di malam Jumat Legi. Itu wujud benar-benar nyata Gusti Allah itu. Ada nama, ya ada wujud lah. Buktinya diri kula panjenengan ini ada sifatnya warna-warni zat Tuhan itu. Wujudnya manusia itu Adam dan Hawa, pria wanita. Kan ada namanya masing-masing. Itu untuk terdengar tanda hajat. Tidak sama kan? Untuk panggilan saja. Namun kalau jika panjenengan berani masuk ke dalam diri mengenal ruh, sudah berbeda lagi. Ruh satu, masing-masing sama di diri kula, nggak ada bedanya. Ruh
perempuan, nggak ada roh lelaki. Sama, wujudnya ya sama, tidak ada bedanya. Kudus, bersih, suci, tiada oret-oret. Tanya, kudus dinamakan kudus. Dan Allah ya juga itu, yang di luar diri, suci, bersih, tiada oret-oretannya. Ya, namun diri panjenengan harus percaya bahwa zat Allah itu wujud yang yang hamba yang sudah hadir ke tempat kami itu, kami ajari percaya, wajib membawa bekal keyakinan yang hakul yakin. Itu iman yang sebenarnya iman, yakin yang sebenarnya yakin. Aku arahkan ke arah dinul haq agar mengerti sejatinya wujud kehidupan zat Tuhan yang Maha Esa. Nah, jika diri panjenengan mengenal sang wujud zat Tuhan yang Maha Esa, sama dengan diri panjenengan nanti mengenal yang namanya Ka'bah al-Haq, mengenal tanah suci al-Haq. Di luar diri ya ada tanah suci yang sebenarnya, tanah suci Ka'bah al-Haq yang sebenarnya, Ka'bah al-Haq. Kalau di luar diri namanya Ka'bah al-Akbar, menguasai, meliputi semua makhluk. Kalau di dalam diri namanya Ka'bah kecil, hidup di rahim, yaitu kalau di Islam mengatakan di Masjidil Haram. Nah, jika panjenengan mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa dan Beatan Islam, kami nyatakan, kami kenalkan yang namanya hakikinya Masjidil Aqsa. Setelah diri kulolan panjenengan menguasai Masjidil Haram, Masjidil Mukmin, diri panjenengan harus hijrah. Aku kenalkan sejatinya Masjidil Aqsa. Semua bisa menyatakan Masjidil Aqsa yang sebenarnya. Itu hanya sampai pemirsa. Kalau Masjidil Aqsa syariatnya di Palestina, ya kan? Riwayat di waktu beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah sampai sekarang masih utuh, nggak bisa digempur. Ada peperangan Palestina dan Israel itu tidak bisa menggempur yang namanya Masjidil Aqsa syariat. Nah, ini kami kenalkan yang sebenarnya Masjidil Aqsa yang sebenarnya. Setelah diri kulolan panjenengan menguasai Masjidil Haram. Nah, marilah didalami Rabiul Awal tadi, jelaskan, menggerakkan rohaniah terlebih dahulu. Pergerakan rohaniah, pergerakan ini tujuannya kan menggerakkan zahir ini.
fungsinya diperintah menyampaikan yang transparan. Diri kula dengan ini kan diperintah Khalifatul bil ard di muka bumi ini untuk berhubungan dengan sesama yang transparan. Hai Muhammad, hai Adam, sampaikan semua perintahku ini yang baik dan yang benar. Sampaikan ke hadapan sesama di antara manusia terutama. Jadi intinya pergerakan Rabiul Awal itu diri kulon panjang mengenal Qadimullah Al-Quran Qadim wahyu minallah. Nah ini perintah Rabbi menggerakkan Zohir ini loh. Rabiul Akhir inilah terwujud Adam atau Muhammad diperintah menyampaikan, hai Muhammad, jika diri golongan panjenengan ingin menjadi seperti Gusti Rasul Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Abdillah, bisa mencontohnya. Memang beliau berpesan, diperintah melanjutkan, hai umatku, lanjutkan, ada kata umati. Gusti Rasul Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat sudah berpesan semua diri manusia, ada kata umati, berpesan kepada diri kita semua ini, pada umatnya yang ada di muka bumi ini, terutama manusia tersebut Adam dan Hawa itu, manusia lelaki dan perempuan, diperintah melanjutkan, teruskan perjuangan, hai umatku. Lalu ada sebutan warasatul anbiya itu, terus ada sebutan NU Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh warga beliau almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu intinya. Lalu ada sebutan warasatul anbiya itu, intinya di situ NU itu. Tidak hanya kaum Islam saja, ya semua umat, semua hamba Tuhan yang Maha Esa, itulah yang namanya warasatul anbiya, penerus para nabi. Jadi penerus para nabi ya nabi semua sebelum nabi terakhir, mulai awal nabi itu kan ada Alkitab, sebelum ada Al-Quranul Karim itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Terakhir disempurnakan adanya kitab suci Al-Quranul Karim itu. Adanya kitab Al-Quranul Karim ini, adanya Zohir diri kita ini loh, diperintah membaca kitab garing, terus ada kitab suci Al-Quranul Karim ini gerakan Zohir. Diri kulolan pengen diperintah belajar, diperintah ngomong. Inilah Al-Quranul Karim.
awal mula lahir dari Al-Quran Qadim, wahyu minullah. Diri kulon banyak intinya disuruh mendengarkan dari sini loh, gerakan setiap saat, setiap detak itu semua keletakan yang namanya panutan guru sejati. Namun hati-hati, di dalam diri semua manusia ada sang panutan sejati macam dua. Siapa macam dua? Nah, diri kula panjenengan yang diyakini yang berkuasa di alam muka bumi ini secara umum kan namanya Tuhan, ya kan? Tuhan yang maha kuasa. Awas, hati-hati. Di dalam diri ada Tuhan yang maha kuasa macam dua. Karena zat Tuhan yang Maha Esa itu mencipta di alam muka bumi ini hanya dua. Semua ada dua. Buktinya ada zahir, ya ada batin. Ada bumi, ya ada langit. Ada baik, ya ada buruk. Ada benar, ya ada salah. Mana yang diri kalian anut? Sama-sama membisiki dua ini, yang namanya Tuhan dan balikannya Tuhan. Siapa? Hantu. Ya kan? Masa kurang jelas? Siapa? Hantu. Tuhan, hantu. Dua-duanya diperintah oleh zat Tuhan yang memerintah zat Tuhan. Jadi intinya diri kulon banyak diperintah belajar supaya mendalami ilmu hakikat tauhid, mengenal yang sejatinya mursyid guru sejati yang memegang teguh sifat kebaikan menuju kebenaran. Jika diri kulon panjang patuh taat kepada sang Robi, gak akan malah mengarahkan yang jelek-jelek, gak akan. Terus mengarahkan ke jalan yang lurus, jalannya hak. Jika panjangan menggo, siapa yang diri anut? Balikannya Tuhan yang namanya hantu yang menghantui di diri kulon panjenengan. Jika dia tasawuf mengenalkan ilmu hakikat dan tauhid, tujuannya meluruskan semua umat manusia supaya mengenal jati diri kulon panjenengan, akhirnya mengenal sang saudara yang sebenarnya, mengenal sahabat yang sebenarnya, mengenal nafsu. Jika diri kulon panjenengan ingin berjalan lurus, harus hijrah, berani aja saudara empat adik, seduluran papat lima pancar kalau di Jawa mengatakan. Nah, saudara empat inilah yang diajak. Jangan sampai jadi diri ini kebujuk rayu oleh iming-iming kebiasaan dunia ini. Kebalik diri kulon panjenengan, jika jati diri dididik oleh nafsu ini. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah yang sesungguhnya. Diri kulon panjenengan mengenal jati diri, yang mengenal saudara empat yang nama nafsu itu. Jangan sampai dididik oleh nafsu. Hijrahnya panjenengan harus kuasa mendidiknya sang saudara empat tadi yang namanya nafsu. Saudara empat ini kan sifatnya berbeda, nggak sama kan? Ada yang minta
minta itu, minta ini, ada yang sabar, ada yang marah-marah. Itulah hijrah. Diri kula lampanjani harus berkuasa mendidik. Jangan sampai diri kula lampanjani yang dididik oleh nafsu. Itu terbalik. Yang sebenarnya diri kula lampanjani yang mendidiknya. Diajak bersama-sama berjalan ke arah kehadapan Robbi. Diajak sama-sama melaksanakan perintahnya Robbi yang baik dan yang benar, melaksanakan perintahnya Robbi yang baik dan yang benar. Jadi intinya diri kula ini patuh nurut. Ya Gusti, cendika dawuh, ya Robbi, kalau bahasa Islam, patuh menurut dengan sah yang di dalam diri, patuh diperintah ke sana kemari, patuh menurut dengan perintahnya dan bisa menyegah apa yang dilanggar atau bisa mencegah apa yang dilarang oleh Robbi. Tujuan melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan kebaikan uswatun hasanah, menuju jalan yang terang benerang. Setelah diri kita dikuasai oleh hawa nafsu di alam yang gelap, yang petang, diajak hijrah ke alam yang padang gemilang, yang terang benerang. Itu intinya. Diri kula panjenengan bisa mengikuti gerakan Rabiul Awal, akhirnya zahir mengikuti, menyampaikan apa adanya di antara sesama. Yang namanya Rabiul Awal ini, Robbi menggerakkan awal, di sini bisa ngomong. Rabiul Akhir diperintah menyampaikan. Jika Rabiul Awal berbicara mengatakan A, ya laksanakan A kepada sesama. Nah, itulah intinya Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Kalau di Jawa mengatakan bahasanya Maulid Nabi, sama aja maksudnya. Diri kula lampunya bisa bicara ini loh. Maulud kan ngomong dari mulut, bisa bicara ini. Inilah Al-Quranul Karim menyampaikan Maulud Nabi, berbicara pergerakan rohania, pergerakan batinia. Memerintah zahir ini diperintah menyampaikan, ngomong maulud ini, berbicara, menyampaikan kepada sesama. Itu intinya Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Nah, itulah yang sebenarnya Rabiul Awal dan Rabiul Akhir dan Maulud Nabi yang sebenarnya. Cukup sekian kajian kami ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua umat manusia di seluruh dunia. Amin amin ya robbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.